Nah, gini Bang, dalam dunia perkuliahan tuh ada mah yang namanya istilah mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang ya Iya, Bang. benar. Satu lagi ada yang namanya mahasiswa kura-kura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi di channel podcast Mahaputra. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini, saya Milatul Fadila akan menemani waktu kamu dalam ruang podcast Mahaputra. Kebetulan nih teman-teman, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa nih. Mungkin ada yang udah mengenal beliau, atau bahkan yang ingin mengenal lebih jauh nih. Saya akan menanyakan beliau nih teman-teman. Oke, nah di depan saya ada Bang Qodir. Halo Bang Qodir. Halo Mbak Mila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana nih kabarnya Mbak Mila sendiri? Alhamdulillah luar biasa. Nah, apa nih Bang kesibukannya sekarang? Kesibukannya sekarang itu kuliah sambil bekerja Mbak, dan juga mengemban amanah sebagai ketua umum di salah satu organisasi. Sebagai ketua umum ya Bang. Ya. Saya dengar Abang ini ketua umum dari Himpunan Mahasiswa Mahaputra Riau atau Ya, Himari ya Bang? Benar Pak. Itu kalau Abang sekarang ini menjabat di periode berapa nih Bang? Saya menjabat di periode ketiga di tahun 2023 sampai di tahun 2024. Wow, mantap ya, 1 tahun berarti ya Bang? Ya, benar Pak. Nah, Abang ini sebelumnya udah pernah bergabung dalam dunia organisasi? Untuk bergabung di dunia organisasi bukan baru kali ini ya Mbak. Sebelumnya juga sudah mengikuti di beberapa organisasi. Mungkin kalau di sekolah itu ada namanya OSIS. Nah, itu saya sudah mengikuti. Dan di luarnya itu juga mengikuti di Ikatan Masjid di desa sendiri. Oke. Berarti Bang Qodir nih sebelumnya belum pernah ya menjabat sebagai ketua umum gitu? Belum. Kalau organisasi yang sebelumnya itu hanya sebagai anggota dan juga mungkin hanya penanggung jawab di suatu divisinya. Wah, mantap sekali nih teman-teman. Pertama kali menjabat sebagai ketua umum ya kan Bang? Ya, benar sekali Mbak Mila. Apa sih Bang alasan Abang nih mendaftar sebagai ketua umum? Alasan pertama itu ingin mengembangkan potensi yang ada di diri sendiri, mungkin kebermanfaatan untuk orang lain yang terpenting sih. Mantap nih teman-teman. Nah, kalau di kampus-kampus lain itu kan Bang, ada yang namanya BEM ya. Nah, benar, BEM itu kan terdiri dari departemen atau seksi-seksi atau bidang-bidang gitu ya Bang? Ya, benar sekali. Kalau di Himari sendiri itu terdiri dari apa aja tuh Bang namanya? Jadi di Himari itu sendiri ada memiliki yang namanya, kalau di mungkin di kampus atau organisasi lain itu namanya divisi ya. Kalau di Himari itu namanya divisi, ada 5 divisi, mungkin salah satunya ada sosial dan kemanusiaan, public speaking dan kaderisasi, ada juga keilmuan dan prestasi, dilanjut ada olahraga, dan terakhir ada media dan data. Wah, ada 5 nih. Ya, benar sekali Mbak. Berarti sekarang ini udah berjalan berapa bulan nih Bang kepengurusannya? Di pengurusan kali ini udah berjalan kurang lebih 4 bulan ya Mbak Mila. 4 bulan. Masih ada lah ya Bang, sekitar beberapa bulan lagi ya. Ya, benar sekali. Nah, menurut Abang sendiri nih, seberapa penting sih organisasi dalam sebuah perguruan tinggi itu? Sangat penting, karena itu menunjang mahasiswa untuk meningkatkan public speaking dia. Yang kedua, cara bertukar pikiran atau bersosialisasi di masyarakat atau sesama mahasiswa. Berarti sebagai wadah lah ya untuk mahasiswanya gitu ya Bang? Ya, benar sekali Mbak. Kalau boleh tahu nih Bang, apa aja sih kegiatan dari Himari sendiri Bang? Himari itu termasuk organisasi yang sangat aktif ya teman-teman. Jadi salah satunya itu di divisi sosial. Jadi divisi sosial itu sendiri ada kegiatan yang namanya kegiatan sosial, salah satunya Jumat Berbagi. Nah, ini adalah salah satu program yang akan kita kembangkan ke depannya Mbak. Jadi di setiap hari Jumat itu rencana yang sudah tersusun nih, itu Jumat Berbagi di masjid-masjid. Nah, kenapa harus di masjid-masjid? Sebenarnya nggak di masjid aja, kita akan turun juga ke jalan, yang mana di samping itu kita akan juga mengenalkan yang namanya Himari.
Jadi Himari ini jangan terkenal hanya di dalamnya aja, juga perlu orang lain itu mengetahui, oh bahwasanya di Kampus Istima Mahaputra ini memiliki yang namanya organisasi gitu. Jadi biar Himari ini terasa juga di kalangan masyarakat. Mantap sekali nih Bang. Berarti itu di bidang sosial Ya, kemanusiaan. Turun ke jalan-jalan berarti ya Bang? Iya benar. Berarti udah pernah nih ya kayak ada bencana di Indonesia mereka turun. Ya benar. Gitu. Kalau ada bencana di tanah air atau di luar negeri itu juga kita penggalangan dana turun ke jalan tuh. Jadi untuk penyaluran dananya itu tersebut kita juga bekerja sama lembaga yang menyalurkan dana tersebut. Jadi kita tidak sendirian. Jadi ada yang mewadahi juga. Jadi tuh yang Wah, keren sekali nih teman-teman sobat kampus. Nah, kalau ada menarik nih tadi, ada ada divisi keilmuan dan prestasi ya, Bang? Ya, benar. Kalau itu tuh ngapain aja sih, Bang, kegiatannya? Keilmuan dan prestasi itu bagi mahasiswa ini yang mungkin memiliki kendala-kendala dalam akademiknya atau pelajaran yang kurang memahami, teman-teman juga bisa berkonsultasi di bagian keilmuan dan prestasi. Jadi teman-teman, kita di situ juga belajar kendala-kendala teman-teman nih di akademik apa. Jadi kita di situ akan belajar bersama memecahkan apa permasalahan teman-teman yang hadapi. Oke, berarti bisa dibilang kayak forum diskusi Ya, atau benar. oh gitu ya, Bang. Dan juga untuk informasi-informasi tentang perlombaan atau kejuaraan-kejuaraan yang mau diikuti perlombaan mungkin bisa kita konsultasikan ke bagian keilmuan juga. Oh, berarti keilmuan ini bisa yang mewadahi juga ya untuk benar. yang mau ikut lomba, nanti mereka latihan sama-sama gitu ya, Bang. Ya, benar, Mbak. Ada kaderisasi tadi nih, Bang. Ya, benar. Kaderisasi ini apa nih, Bang, maksudnya? Kalau kaderisasi itu sendiri, saya lebih memahaminya itu kayak lebih menjaga keutuhan atau keaktifan dalam anggota kita dalam suatu organisasi itu. Gimana sih biar anggota ini nggak bosan, kayaknya organisasi ini hanya menghabiskan waktu, hanya rapat saja. Jadi fungsinya kaderisasi ini menjaga atau membuat bahwasanya anggota ini biar nggak jenuh di organisasi tersebut. Bisa saja dengan melakukan kegiatan yang positif seperti mengajak di luar, berkumpul atau bertukar pikiran agar anggota ini tidak jenuh gitu, Mbak Mila. Oke. Nah, tadi ada yang menarik nih, Bang Kodir sendiri merupakan mahasiswa yang bekerja sambil berkuliah berarti ya, Bang? Iya, benar, Mbak Mila. Gimana nih, Bang, cara mengatur waktunya nih antara kuliah, kerja, biar jadi balance gitu? Mungkin kita lebih mengatur ke manajemen waktu kita ya, Mbak Mila. Kalau bukan diri kita sendiri yang memanajemen waktu kita, mungkin nggak bisa kita melakukan suatu aktivitas. Jadi pandai-pandailah mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dikeduakan. Gitu. Mungkin kalau di organisasi ini membutuhkan kita, peran kita, mungkin kita lebih ke organisasinya. Kalau kuliah kita misalnya masih bisa diganti jadwal atau apa, itu mungkin bisa disampingkan juga sih. Oh gitu ya, Bang. Mantap sekali nih teman-teman. Banyak nih pelajaran yang bisa kita ambil nih dari Bang Kodir sendiri. Nah, gini Bang, dalam dunia perkuliahan tuh ada mah yang namanya istilah mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang ya, Bang. Benar. Satu lagi ada yang namanya mahasiswa kura-kura. Nah, gimana nih tanggapan dari Bang Kodir sendiri? Jadi untuk kita ini yang udah diberi kesempatan menjadi mahasiswa itu adalah suatu anugerah ya, Mbak, kata Mbak Najwa. Jadi di situ wadah kita, kesempatan kita untuk tampil menunjukkan bakat apa yang ada di diri kita. Jadi kalau teman-teman mau mengambil yang kura-kuranya nih, kuliah rapat, maka teman-teman akan menjadi mahasiswa yang super aktif ya, teman-teman. Jadi bukan hanya di perkuliahan aja yang dia urusi, dia juga berkecimpung di organisasi. Tapi ada efek positifnya, Mbak, kita menjadi mahasiswa kura-kura. Apa efek positifnya? Yang awalnya kita hanya rebahan, kuliah rebahan, mulai ada kegiatan yang awalnya kita tidak bisa bersosialisasi bersama orang atau orang lain, kita udah mulai bisa bersosialisasi. Dan selanjutnya, kalau mau menjadi mahasiswa kupu-kupu, itu juga pilihan teman-teman mahasiswa ini. Kalau teman-teman memang nggak mau ribet ya gitu bahasanya. Berarti jadi mahasiswa kupu-kupu ataupun jadi mahasiswa kura-kura itu merupakan pilihan ya, Iya, teman-teman benar sekali. sobat kampus.
Nah, banyak banget nih keuntungan sebagai mahasiswa kura-kura seperti yang udah disampaikan dari Bang Ya, Qadir benar tadi. Jadi mahasiswa kura-kura ini kan berarti mahasiswa yang aktif di kampus, organisasi kampus, ya kan Bang? Iya, benar. Capek nggak sih Bang ikut organisasi? Rasanya nggak ada yang nggak capek ya kalau ditanya kamu hari ini capek atau tidak, pasti jawabannya capek. Jadi mahasiswa kura-kura ini sebenarnya banyak lagi sih Mbak positifnya, bukan hanya di situ aja. Yang mungkin hari ini kita rasanya kayaknya kuliah rapat nggak ada efek positifnya ke depannya. Tapi tanpa kita sadari, dari kita yang dulunya mungkin hanya tahu wilayah di kampus doang, kita mulai tahu wilayah misalnya cara kita bekerja sama dengan lembaga lain, berjumpa dengan mahasiswa lain. Karena kita sering juga merasa nih, bukan saya aja ya mungkin, kita sudah merasa hebat nih di tempat kita kuliah. Tapi ketika kita disandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana, kita belum ada apa-apanya teman-teman. Mengapa saya bisa bilang begini? Karena pengalaman yang saya alami begitu. Saya kayak sudah merasa hebat nih Mbak Mil di kampus, kayaknya udah menjadi mahasiswa yang super aktif. Ternyata ketika saya jumpa dengan mahasiswa di luar, ternyata mereka kegiatannya jauh lebih aktif lagi dari kita gitu. Mungkin dari situ kita bisa belajar apa sih yang membuat abang-abang ini yang sekarang ini tetap bertahan di organisasi sampai di semester 7, kadang mau dekat-dekat skripsinya Mbak, itu masih super aktif di organisasi. Jiwa-jiwa organisasinya. Iya, benar sekali Mbak. Ada terus ya Bang ya. Ibarat kata tuh kayak di atas langit tuh masih ada langit gitu. Iya, benar. Sehebat-hebat apapun kita, masih ada ternyata yang lebih hebat dari kita ya Bang. Ya, pepatah itu memang akan kita alami ketika kita sudah mengalaminya Mbak. Gitu. Nah, berhubung Bang Qadir ini seorang ketua nih. Ya. Apa sih yang udah Bang lakuin nih selama menjabat sebagai ketua umum? Sejauh ini udah banyak juga program-program yang kita jalani. Salah satunya kita melanjutkan kerjasama bersama IZI, yang mana IZI ini adalah suatu lembaga yang mewadahi, contohnya tadi kayak ada bencana alam, itu salah satu divisi kita kan ada yang sosial dan kemanusiaan. Kita bekerja sama dengan itulah yang mewadahi kita untuk bisa penggalangan dana ke jalan. Itu, Mbak. Mantap nih teman-teman. Banyak banget nih pelajarannya ya Bang ya. Benar. Nah, dalam dunia organisasi, gak mungkin nih, maksudnya tuh, dalam dunia organisasi apapun nih, salah satunya mungkin di Himari, pernah nih ya, ada kendala seperti anggotanya nih yang gak aktif, atau bahkan dari pengurusnya. Itu sebagai ketua umum, gimana tanggapan Abang gitu? Kalau tanggapan saya, mungkin ada yang harus kita koreksi dari diri kita. Mungkin dari cara kepemimpinan kita, atau cara kita merangkul anggota kita itu masih kurang. Mungkin di situ harus menjadi bahan evaluasi. Dan juga di Himari itu sendiri juga terbuka kok buat baik itu BPH ataupun anggota. Jadi setiap bulannya kita ada juga yang namanya rapat BPH dan anggota. Jadi di situ setiap anggota bebas memberikan aspirasi atau masukan kepada pengurusnya, apa sih kendala-kendala yang dirasakan teman-teman nih, apa sih yang harus diperbaiki dari kepengurusan ini. Jadi setiap anggota itu berhak memberikan suara kepada kita. Ketua nih siap untuk menampung berarti ya Bang ya? Benar sekali Mbak. Berarti sejauh ini belum ada kendala-kendalanya ya Bang? Alhamdulillah, karena ketua juga dibantu sekretaris, bendahara, dan wakil, dan juga ada kepala divisi. Jadi setiap kepala divisi ini juga bertanggung jawab atas anggota tersebut. Nah, setiap ketua umum ini dia itu lebih tepatnya menampung apa keluhan dari setiap kepala divisinya. Setiap kepala divisi dia harus bertukar pikiran kepada ketua, wakil, dan juga ada sekretaris dan bendahara. Saling merangkul ya Bang benar, ya. Mbak. Oke, baik nih teman-teman sobat kampus yang ada di rumah. Dari sekian panjang diskusi kami nih teman-teman, dapat kita simpulkan sama-sama nih ya teman-teman, bahwa menjadi mahasiswa kupu-kupu ataupun mahasiswa kura-kura itu merupakan suatu pilihan bagi teman-teman. Tapi alangkah lebih baiknya nih teman-teman memilih mahasiswa kura-kura, kuliah rapat. Oke Bang? Itu juga akan meningkatkan
soft skill yang ada pada diri teman-teman nih. Terima kasih nih Bang Qodir udah mampir nih di podcast Mahaputra. Iya, Mungkin di siap. lain kesempatan kita akan berbincang lebih Boleh, Mbak jauh. Mila. Oke. Terima kasih untuk teman-teman Sobat Kampus yang sudah menonton. Kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa.